Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Ade Willy Paransika, MPD. Dan untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi pada kali ini. Pada hari ini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi pertemuan 13, yaitu teknik penulisan daftar pustaka. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Fauzan Putra. Di sini bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Di sini saya tidak sendiri. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang lainnya. Itu ada Aditya Caniago, ada Melania Katrina Marpaung, ada Muhammad Fadli Saronika, dan juga Muhammad Harif Al-Akbar. Oke, pada hari ini kita akan membahas apa sih daftar pustaka itu, lalu jenis style atau gaya penulisan apa aja yang ada dalam daftar pustaka, lalu bagaimana cara membuatnya. Kepada materi selanjutnya saya persilakan. Oke, baiklah. Di sini ada pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya, menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim. Menurut beberapa ahli, mengenai pengertian daftar pustaka sebagai berikut. Yang pertama ada Boris Karloff 1997-213. Daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap. Yang kedua ada Carter dan Barter 2010. Daftar pustaka digambarkan sebagai disiplin ilmu dua rangkap atau a twofold scholarly discipline yang meliputi daftar buku yang terorganisasi atau bibliografi enumeratif dan deskripsi sistematis buku sebagai objek atau bibliografi deskriptif. Lanjut. Lalu di sini ada unsur daftar pustaka. Yang pertama ada nama penulis, yang kedua tahun terbitan sumber yang bersangkutan, yang ketiga judul sumber yang dipakai sebagai referensi, dan yang keempat data publikasi atau nama tempat terbit, nama penerbit. Lalu sebelahnya ada fungsi daftar pustaka. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya, serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Selanjutnya, style daftar pustaka. Di sini ada 3 contoh, yaitu APA, Harvard, dan MLA. Yang pertama, APA. APA merupakan singkatan dari American Psychological Association, sehingga APA style merupakan salah satu bentuk citasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Yang kedua, style Harvard. Harvard adalah bentuk daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Ditulis satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Yang terakhir, MLA atau MLA. MLA style singkatan dari Modern Language Association. MLA merupakan gaya standar untuk memformat paper dan laporan-laporan di beberapa sekolah dan college. Ia juga digunakan oleh sejumlah publikasi ilmiah. Lanjut. Selanjutnya, format dalam penulisan daftar pustaka dalam APA style. Yang pertama, nama penulis disingkat. Yang kedua, nama penulis pertama, kedua, dan ketiga ditulis terbalik. Yang ketiga, penulis yang lebih dari satu ditandai dengan simbol dan. Yang keempat, setelah nama penulis adalah tahun terbit yang diberi tanda kurung. Contohnya, 2021.
Selanjutnya judul tulisan. Lalu nama penerbit, jurnal atau buku. Selanjutnya terbitan, seri, vol ataupun halaman. Dan yang terakhir dicantumkan link jurnalnya jika memang dari jurnal. Lanjut. Berikut adalah contoh penulisan dalam format APA style. Penulisan daftar pustaka jurnal bentuk cetak dengan satu penulis adalah sebagai berikut. Untuk penulisan daftar pustaka jurnal bentuk cetak dengan dua pengarang adalah sebagai berikut. Untuk penulisan daftar pustaka jurnal bentuk cetak dengan 3-10 pengarang adalah sebagai berikut. Next. Untuk penulisan daftar pustaka jurnal online atau internet sprayer adalah sebagai berikut. Untuk penulisan daftar pustaka cetak, jurnal cetak dengan kurang lebih dari 7 pengarang adalah sebagai berikut. Dan untuk cara penulisan daftar pustaka dari jurnal internet adalah sebagai berikut. Next. Baik, selanjutnya di sini ada tutorial bagaimana sih cara membuat daftar pustaka menggunakan style APA. Ini ada videonya. Kita masuk ke tutor bagaimana cara mensitasi dan juga membuat daftar pustaka, tapi dengan style yang lain, yaitu sekarang kita masuk ke style American Psychological Association atau APA. Oke, di sini kita udah buat ya jurnalnya tadi, folder jurnalnya, kumpulan jurnalnya. Ini bisa banyak jurnal, tapi kita contoh ini kita pakai satu jurnal. Lalu kita sudah masukkan jurnal itu, kita akan pakai paragrafnya. Oke, di sini kita akan mengambil salah satu paragraf dalam jurnal ini. Kita bisa copy atau kita bisa parafrase. Contoh kali ini kita akan mengcopy ya. Kita akan copy paragraf yang ini. Kita copy mencet yang ini, copy the select text to the clipboard. Dan sudah itu kita ke Word, lalu kita pastekan paragraf yang tadi. Sudah seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat citasinya menggunakan American Psychological Association. Oke, ke reference, lalu kita insert citation yang ini. Oke, kita langsung ke go to Mendeley ya, yang ini nih. Go to Mendeley. Kita pakai jurnal yang tadi kita ambil paragrafnya, yaitu yang ini. Jangan lupa ya, ini pastikan sudah benar tadi. Jurnalnya, autornya, jurnal year, volume, uses page, dan juga URL-nya sudah benar dan sudah tercantumkan. Lalu kita bisa, sudah pencet yang ini kita bisa cite ya. Ini untuk mensitasinya itu send citation to plugin. Kita pencet dan dia akan muncul sendiri di Word yang kita citasi. Lalu kita akan bikin daftar pustakanya. Jelas dong, setelah kita mensitasi pasti kita akan membuat daftar pustakanya karena kita akan buat sumbernya. Oke, daftar pustaka pasti kan ada di paling terakhir tuh. Oke, kita contohkan daftar pustaka ini ada di bawah sini. Bagaimana cara membuat daftar pustaka ya? Mudah. Mudah sekali. Kita ke insert bibliografi. Lalu sebelum kita pencet ini, kita pastikan terlebih dahulu ya, style. Style apakah sudah benar? Ya, American Psychological Association yang 7th edition ya. Yang ini. Setelah itu kita pencet dan kita insert bibliografi ya. Nah, ini sudah jadi daftar pustaka untuk style American Psychological Association. Dan untuk eh, selanjutnya bisa dibenarkan atau dirapikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke gaya penulisan selanjutnya, itu ada style Harvard.
Oke, dalam penulisan daftar pustaka teknik Harvard itu yang pertama, nama penulis pertama, kedua, dan ketiga itu ditulis secara terbalik. Yang kedua, untuk tahun itu diberi tanda kurung. Lalu yang ketiga, judul menggunakan tanda petik. Yang keempat, untuk ada nama penerbitnya. Yang kelima, ada terbitan, nomor seri, nomor volume, dan juga halaman. Lalu eh, untuk format Harvard Style itu di sini ada 4 contoh ya. Pertama itu pengarang tunggal, contohnya sebagai berikut. Yang kedua ada tanpa pengarang, contohnya juga sebagai berikut ini. Lalu ada untuk dua pengarang, contohnya seperti ini. Dan terakhir ada lebih dari dua pengarang, contohnya sebagai berikut. Next, di sini ada tutorial bagaimana sih cara kita menggunakan Harvard Style dalam daftar pustaka. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial bagaimana sih cara menggunakan style Harvard ini untuk citasi dan juga daftar pustaka. Oke, kita di sini akan menggunakan Mendeley ya. Oke, di sini sudah kita pakai Mendeley-nya dan sudah kita masuk ke jurnal yang sudah kita pakai tadi. Di sini ada folder jurnal yang udah kita pakai atau kita buat, dan di sini bisa diisi oleh banyak jurnal nantinya. Oke, setelah itu kita akan membuat citasi dari eh, PDF jurnal yang ini. Kita akan ambil ya salah satu paragraf dari jurnal tersebut. Kita akan ambil yang ini aja. Kita bisa copy paste atau kutip langsung atau juga kita bisa membuatnya menjadi parafrase. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, di sini kan ada informasi detailsnya. Ini harus kita pastikan sudah benar semuanya dulu ya dari atas hingga bawah. Jika sudah baru kita bisa copy paste. Untuk contoh kali kita copy paste, copy yang ini. Oke, setelah itu kita ke Word, lalu kita paste, dan dia akan seperti ini, sudah dipaste, lalu kita akan mencoba membuat citasinya. Bagaimana sih? Oke, kita dari home ke reference ya. Setelah itu kita pilih style. Nah, di sini kita akan pakai metode style Harvard ya, yang ini. Set them right 12 edition Harvard. Kita pakai yang ini. Setelah itu kita buat citasinya dengan klik yang ini. Insert citation. Setelah itu muncul seperti ini. Kita pilih go to Mendeley. Nah, ini kan yang tadi jurnal yang kita pakai. Setelah itu kita untuk mencitasi klik yang ini, cite. Send citation to plugin. Next. Dan dia akan menjadi seperti ini untuk citasinya. Setelah kita membuat citasi, biasanya dalam tugas-tugas kita dan jurnal, makalah, kita akan membuat yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka pasti ada di paling belakang dong, paling bawah. Nah, di sini. Ini anggap aja daftar pustaka di paling bawah. Oke, bagaimana cara membuat daftar pustakanya? Mudah. Sebelum kita mulai, kita pastikan dulu masih sama style lah. Itu Harvard ya, yang Set Them Right 12 edition Harvard. Ini untuk membuat daftar pustaka mudah sekali. Kita tinggal pencet insert bibliografi dan secara otomatis akan eh, menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk dari metode atau style Harvard dalam daftar pustaka. MLA atau Modern Language Association. Ada beberapa format untuk teknik penulisan MLA. Yang pertama, hanya penulis pertama yang namanya dibalik. Yang kedua, bila penulis lebih dari satu menggunakan konjungsi dan. Yang ketiga, judul menggunakan tanda petik. Yang keempat, nama penerbit. Yang kelima, adanya terbitan, seri, vol, nomor, dan halaman. Yang terakhir ada tahun terbit. Next.
Di sini ada beberapa contoh format MLA style. Yang pertama, penulisan daftar pustaka jurnal atau satu penulis. Seperti ini bentuk contohnya. Yang kedua, penulisan daftar pustaka 2 atau 3 orang pengarang. Seperti ini contoh daftar pustakanya. Yang ketiga, cara penulisan daftar pustaka dari jurnal lebih dari 3 orang. Seperti ini contohnya. Dan yang terakhir, penulisan daftar pustaka online atau internet. Seperti ini contohnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat lagi bagaimana sih cara membuat daftar pustaka, kali ini menggunakan Modern Language Association, menggunakan Mendeley. Baik, kita akan masuk ke tutorial selanjutnya. Di sini kita akan membuat bagaimana sih cara mensitasi dan juga membuat daftar pustaka menggunakan Style Modern Language Association atau MLA. Oke, pertama kita ke Mendeley terlebih dahulu karena kita menggunakan Mendeley. Di sini kita udah bikin ya tadi folder jurnal yang bisa diisi oleh banyak jurnal. Ini jurnal yang kita pakai yang ini sekarang. Oke, kita ke jurnalnya. Di sini kita akan coba ambil salah satu paragraf dalam jurnal tersebut. Di sini kita copy aja. Bisa di copy paste atau dikutip langsung, atau bisa juga parafrase dari paragraf ini. Pada contoh kali ini kita akan copy ya, dengan copy the select text to the clipboard. Setelah itu kita ke Word lagi, kita paste. Nah, sudah dipaste. Setelah itu kita akan membuat citasinya terlebih dahulu. Setelah itu daftar pustaka. Bagaimana sih cara membuat citasi? Cara membuat citasi kita dari home ke ini, klik reference. Setelah itu kita akan pilih yang bagian ini, lalu cek di sini style. MLA atau Modern Language Association itu yang ini. Modern Language Association 9th edition, yang ini ya. Oke. Setelah itu, kita akan membuat citasinya dengan cara seperti ini. Insert citation. Lalu, kita go to Mendeley. Tadi kita pakai yang mana? Kita pakai jurnal yang ini. Sebelum kita citasi, kita pastikan terlebih dahulu ya. Ini sudah benar semua tadi dari atas sampai bawah. Oke. Setelah itu, kita akan membuat citasinya dengan cara seperti ini. Klik Cite yang tanda ini. Send citation to plugin. Nah, dia akan muncul seperti ini untuk citasinya. Lalu setelah kita membuat citasi, kita masukin paragraf dari jurnal-jurnal lain untuk tugas kita, baik makalah, jurnal, atau tugas-tugas lainnya. Kita pasti membuat daftar pustakanya dong untuk sumber-sumbernya. Oke, di sini kita akan contohkan daftar pustakanya. Daftar pustaka itu kan ada di paling bawah atau di paling belakang lah. Oke, anggaplah ini daftar pustaka paling belakang. Kita akan membuat yang namanya daftar pustaka. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Sebelum itu kita cek dulu style apakah masih sama. Yaitu MLA, Modern Language Association 9th Edition. Yang ini ya. Oke, sudah sama. Lalu kita ke Insert Bibliografi. Sudah jadi. Seperti inilah gambaran untuk membuat daftar pustaka menggunakan style MLA. Materinya udah selesai dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa dicerna dan juga menambah ilmu untuk kawan-kawan semuanya. Untuk terakhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk yang menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Kami dari kelompok 13 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.